Oke ya. Sebelum kita lanjutkan ya pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa sekalian ya yang mengambil mata kuliah analisis farmasi di Unpadat dan kosmetik ya. Sebelumnya kita sudah lakukan review materi ya. Harapannya materi yang sudah dipelajari itu bisa terus diintegrasikan untuk setiap materi berikutnya gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terpisah, semuanya saling terintegrasi seperti itu. Jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Kemudian tadi juga sudah saya kirimkan ada review mengenai HPLC, prinsip kerjanya, jenis-jenis HPLC dan aplikasinya gitu ya. Sebelum kita lebih lanjut melihat contoh aplikasinya ya dari metode analisis tersebut untuk analisis di Unpadat dan kosmetik. Nah, coba saya minta ke Angga Wahyudi ya. Angga, boleh tes Angga suaranya? Tes izin masuk Pak, apakah terdengar Pak? Ya, jelas sekali. Oke, Angga silahkan bisa dijelaskan kira-kira dari review tentang HPLC tadi, apa yang Angga dapatkan? Tentunya mengenai review ya Pak, pastinya yang didapatkan itu mengenai pertama itu tentang HPLC itu apa Pak. Nah, jadi HPLC itu adalah salah satu teknik kromatografi di mana dia memanfaatkannya dengan tekanan tinggi. Jadi alirannya itu liquid atau alirannya dialirkan dalam tekanan yang tinggi. Nah, selain itu prinsipnya tuh sama juga dengan kromatografi, yaitu mengukur sampel dengan cara memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur atau komposisinya. Nah, outputnya tuh bisa kita lihat dalam bentuk waktu retensinya Pak ketika pembacaan. Nah, kemudian untuk HPLC sendiri tuh dia ada fase diam dan juga fase geraknya Pak. Lalu bagian-bagian HPLC itu dia ada tempat penampung fase geraknya yang kita sebut dengan reservoir, lalu juga ada pompanya, kemudian ada injektornya. Nah nanti itu di HPLC si fase gerak akan kita alirkan terlebih dahulu, kemudian kita injeksikan atau kita injektorkan suatu sampel yang ingin kita analisis. Kemudian di situ juga ada kolom HPLC. Nah di kolomnya nih itu tuh terjadi pemisahan. Kemudian output dari pemisahan ini berdasarkan waktu retensi, dia tuh dari kolom tuh akan keluar satu persatu dan dibaca oleh detektor. Nah, hasil pembacaannya tuh dapat berupa waktu retensi, ataupun jika kita ingin mengukur kadarnya, outputnya tuh bisa kita lihat di area under curve atau luas di area di bawah kurva. Mungkin itu aja sih Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang dan lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Angga ya. Kemudian yang kedua ya. Oke, yang belum mengumpulkan silakan ya bisa dikumpulkan ya, jangan sampai dilewatkan. Syahira Audianadin. Syahira? Iya, Pak. Ya. Tadi udah dijawab oleh Angga ya. Ya apa yang Angga dapatkan dari video singkat tadi. Nah, kira-kira menurut Syahira apa tambahannya? Tambahan informasinya itu silakan. Oke, baik Pak. Perkenalkan nama saya Sahira Audianadin dengan NIM I102120148. Kalau menurut saya kurang lebih dengan Angga sih Pak. Isinya tadi kan ada pengertian HPLC, terus ada pengertian HPLC yang mana itu HPLC itu kan salah satu jenis kromatografi ya, yang menggunakan prinsip untuk mengukur sampel dengan cara memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur atau komposisinya. Terus tadi di dalam video itu tuh ada komponen HPLC yang ada, kalau nggak salah ada 7 atau 6, ada 7 kalau nggak salah. Terus ada jenis-jenis HPLC-nya. Yang pertama itu ada HPLC fase normal,
Terus HPLC fase normal itu fase diam bersifat polar dan fase geraknya bersifat nonpolar. Lalu ada HPLC fase terbalik, fase diam yang digunakan bersifat nonpolar dan fase geraknya bersifat polar. Senyawa nonpolar akan melewati kolom lebih lama dibandingkan senyawa polar. Lalu yang ketiga ada HPLC eksklusi ukuran molekul masing-masing komponen sampel. Yang keempat ada HPLC pertukaran ion digunakan untuk sampel yang bersifat ionik atau dapat diubah menjadi ionik. Lalu ada pengabdian HPLC sendiri, ada di bidang farmasi, itu untuk uji stabilitas obat, untuk bidang industri dan makanan itu ada analisis senyawa polisiklik kalau nggak salah tadi itu. Lalu kalau untuk bidang-bidang lainnya itu ada analisis antibiotik dalam darah atau kokain pada urin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Sahira ya atas tambahannya. Tadi ada jenis-jenis HPLC ya. Nah, itu ada fase normal ya, fase terbalik, reverse phase dan seterusnya tadi ya. Kemudian ada lagi nggak yang beda ya? Coba. Ada lagi nggak kira-kira yang lain mau menambahkan yang belum disampaikan oleh dua orang perwakilan tadi? Ada hal yang lain nggak kira-kira yang disampaikan di luar itu? Izin menambahkan Pak. Ya. Sebelum mohon maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Ya, bentar ya, saya off-kan dulu kamera Pak ya. Coba Aldo, dengar suara saya? Masih agak putus-putus Pak. Oke. Gimana? Putus-putus Pak. Oke. Saya merasa kromatologi berfase perlu ada pencenderungan tinggi dan ukuran data berubah.